Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu di rumah kalian masing-masing ya, agar kalian lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran kita hari ini. Pengaruh kualitas air terhadap kehidupan. Air memang merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Setiap makhluk hidup tidak akan mampu bertahan hidup bila tanpa air. Namun, air juga bisa menimbulkan malapetaka bila tersedia dalam kondisi yang tidak tepat. Sekarang, air menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius. Untuk mendapatkan air yang baik sesuai dengan standar tertentu, mulai sulit untuk didapatkan. Hal ini dikarenakan air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah dari berbagai hasil kegiatan manusia, sehingga menyebabkan kualitas air menurun. Kegiatan manusia yang menyebabkan pencemaran air diantaranya 1. Menebang pohon di hutan secara liar. 2. Membangun permukiman di daerah resapan air. 3. Menangkap ikan dengan bahan peledak dan racun. 4. Membuang sampah rumah tangga ke sungai. 5. Membuang limbah pabrik tanpa disaring ke laut. Dan yang keenam, membuang limbah deterjen ke sungai. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Mengapa sungai di gambar itu bisa terlihat sangat kotor? Nah, itu semua akibat dari pencemaran air. Sekarang, mari kita pelajari apa saja akibat dari pencemaran air. Yaitu 1. Terjadinya bencana banjir. 2. Sumber air bersih menghilang. 3. Sumber penyakit. 4. Pencemaran air sangat merusak ekosistem. 5. Hilangnya mata pencaharian. Karena adanya pencemaran air, kita harus mengupayakan penanggulangan pencemaran air. Yaitu dapat dilakukan dengan 1. Mengurangi intensitas limbah rumah tangga. 2. Tidak membuang sampah ke sumber air. 3. Menanam tanaman di tanah yang gersang supaya air dapat ditahan akar-akar pohon. 4. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya air guna menjaga kualitas air. 5. Melakukan penyaringan limbah pabrik sebelum dibuang. Sekarang kita belajar untuk menemukan informasi dari bacaan. Membaca merupakan kegiatan yang berguna untuk memperoleh informasi penting. Informasi penting adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Nah, selanjutnya belajar mengenai gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Gambar cerita sering kita jumpai pada komik atau cerita buku bergambar. Adapun ciri-ciri gambar cerita yaitu 1. Memudahkan pembaca dalam memahami cerita. 2. Memberikan gambaran singkat tentang isi cerita atau tulisan. 3. Menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Nah, berikut contoh sebuah gambar cerita. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering atau basah atau bisa juga keduanya. Dalam pelaksanaannya, kita dapat menggunakan berbagai macam teknik. Nah, cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.